Halo guys, sebelum kita mulai dengan resepi hari ini, aku mau berbagi ke teman-teman website aku. Di dalam website ini, teman-teman bisa mendapatkan semua informasi yang lebih dalam termasuk tip and trik tentang resep tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa get in touch dengan aku melalui website ini. Teman-teman yang mau tahu aku lebih dalam juga bisa klik About Mary. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai dengan resepi hari ini. Hari ini, aku akan berbagi ke teman-teman resep bread pudding. Teman-teman yang sudah bosan memakan roti putih atau mempunyai sisa roti yang sudah mau basi dan keras, harus mencoba resep ini. Pertama-tama, olesin mentega dan lapisi sedikit tepung terigu ke dalam loyang. Kemudian masukin roti yang sudah dipotong kecil ke dalam loyangnya. Dan rapikan rotinya untuk memastikan semuanya tersebar rata di loyang. Dan sisihkan dahulu. Sekarang kita mau membuat custardnya. Masukin 3 telur ke dalam mangkok kosong. Berlanjut dengan gula pasir. Teman-teman juga bisa mengganti gulanya dengan brown sugar atau palm sugar. Kemudian masukin sedikit garam dan juga kayu manis. Setelah itu, masukin vanilla extract ke dalamnya. Vanilla extract membuat kuenya lebih wangi. Dan yang terakhir, masukin mentega cair dan juga susu ke dalamnya. Dan aduk dengan balon whisk hingga rata. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video aku ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan pencet tombol bell supaya teman-teman tidak kelewatan semua video baru aku. Teman-teman juga bisa follow aku di sosial media @dapurmary. Setelah itu, tuang custardnya ke dalam loyangnya, dan pastikan semua rotinya terendam di dalam custardnya. Teman-teman tidak usah khawatir kalau adonannya terlalu basah. Soalnya roti bisa menyerap custardnya. Teman-teman kalau memakai roti yang fresh, harus memanggang rotinya sebentar, supaya rotinya lebih kering untuk menyerap custardnya. Teman-teman kalau mau bread puddingnya lebih creamy, juga bisa menggantikan susunya dengan krim kental. Dan yang terakhir, masukin coklat chip atau kismis ke atas kuenya, untuk menambah sedikit rasa dan tekstur ke kuenya. Dan diamkan selama 1 jam sebelum dipanggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 40-45 menit. Bread pudding bisa dimakan panas, suhu ruangan, ataupun dingin. Teman-teman bisa memakan bread pudding begitu saja atau disajikan dengan saus karamel, saus coklat, ice cream, atau whipped cream dengan sedikit strawberry. Aku berharap teman-teman suka dengan video aku ini. Teman-teman bisa komen di bawah resep apa lagi yang pengen aku buat di next video. Thank you for watching. Bye guys.